Bab 161-165. Bab 161, Perpisahan. Setelah melompat keluar dari gua gunung, tatapan Xiao Yan menyapu lembah. Saat ini, lampu di dalam rumah jerami kecil itu masih menyala. Di luar rumah jerami, sosok lembut dan cantik yang mengenakan gaun putih duduk di kursi kecil. Bersandar di pintu dan meminjam cahaya dari api di belakangnya, kepala sosok itu diturunkan, asyik dengan gulungan 7 warna di tangannya. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki di kejauhan, Dokter Peri menyatukan alisnya dan mengalihkan pandangannya dari gulungan itu. Dia menyaksikan pemuda itu perlahan berjalan di bawah sinar bulan dan tidak bisa menahan senyum. Apakah Anda berhasil dalam pelatihan Anda? Masih ada makanan hangat di rumah. Mendengar suara hangat dan lembut ini, hati Xiao Yan sedikit tergerak. Kata-kata dan pemandangan ini membuat Dokter Peri tampak seperti seorang istri muda yang telah menunggu suaminya kembali setelah hari yang panjang. Suara lembut dan lembut mengandung kekhawatiran dan harapan. Ekspresi wajahnya semakin lembut saat Xiao Yan mendekat. Dia duduk di samping Dokter Peri, melirik buku racun 7 warna di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke wajah cantiknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Dengan desahan tak berdaya dan lembut, dia mengulurkan tangannya dan menggosok bubuk hitam kecil yang sulit ditemukan dari sisi mulut merah kecil lembab Dokter Peri. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat penampilan Dokter Peri, jelas bahwa dia telah mengkonsumsi racun selama dia berlatih. Mengamati aksi Xiao Yan, wajah cantik Dokter Peri itu pertama kali memerah. Segera setelah itu, dia melihat sedikit bubuk hitam di tangan Xiao Yan dan segera mengalihkan pandangannya dengan sikap pengecut. Setelah beberapa saat, dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan berwarna putih dan dengan hati-hati menyeka semua bubuk hitam di jari Xiao Yan. Aku mungkin harus pergi besok. Xiao Yan tiba-tiba berkata saat dia melihat Dokter Peri menyeka bubuk racun. Tangan yang sedang menggosok terdiam untuk beberapa saat. Sesaat kemudian, kelembutan kembali ke Dokter Peri saat dia sedikit mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, setelah berhenti di sini untuk waktu yang lama, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Setelah pergi dari sini, kemana kamu berencana untuk pergi? Suasana hening bertahan beberapa saat sebelum dipecahkan oleh pertanyaan Xiao Yan. Saya pikir mungkin saya akan pergi ke Kekaisaran Chuyun dan melihat ke sana setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Lalu saya akan berkeliaran di sekitar benua Doqi. Dokter Peri berkata dengan senyum yang kuat. Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya dan sekali lagi tertawa getir. Meskipun dia belum pernah ke Kekaisaran itu, dia telah mendengar beberapa informasi tentang Kekaisaran Chuyun. Di dalam kekaisaran itu, jumlah master racun melebihi kekaisaran lainnya. Aku akan pergi ke Gurun Tager untuk berlatih. Tempat itu berada di sebelah timur perbatasan Kekaisaran Jiama sementara Kekaisaran Chuyun terletak di sebelah barat Kekaisaran Jiama. Karena itu, setelah kita pergi besok, kita harus berpisah. Xiao Yan berkata sambil menggosok dahinya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bintang-bintang. Oh, Dokter Peri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas dengan semangat rendah. Dia berkata dengan lembut, saya harap Anda akan menjaga diri sendiri. Setelah kita berpisah besok, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin, di masa depan, saya mungkin tidak akan pernah kembali, tapi itu tidak pasti. Jika aku berhasil mencapai tahap di mana semua orang marah dan takut padaku, haha, aku akan kembali ke lembah kecil ini dan menunggu akhir dari tubuh racun yang menyedihkan. Ini. Menghadapi wajah halus Dokter Peri yang agak putus asa, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada kata yang keluar. Lagi pula, menurut Yao Lao, wanita yang memiliki tubuh racun sedih, saat itu telah melakukan hal-hal yang mengejutkan dan menghancurkan. Setelah terdiam cukup lama, Xiao Yan hanya bisa dengan ringan menepuk pundaknya dan menghiburnya dengan berkata, itu tidak akan terjadi. Tubuh racun sedih yang dewasa memang menakutkan, tetapi selama Anda dapat mengendalikan diri dan tidak membunuh ratusan ribu orang di saat marah, seharusnya ada orang yang dengan bodohnya akan datang dan memprovokasi Anda. Petik 2. Dokter Peri tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia tetap diam. Dia tidak memberitahu Xiao Yan bahwa begitu, tubuh racun yang menyedihkan, matang, racun yang terakumulasi di dalam tubuh kadang-kadang akan menyebabkan pemiliknya menjadi gila. Ketika dia dalam keadaan seperti itu,
Dokter Peri tidak berani menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang menakutkan. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Dokter Peri berpikir dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke rumah jerami di bawah tatapan bingung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan sachet yang dikemas dengan cermat dan botol batu giok kecil. Benda di sini dikenal sebagai bubuk jiwa jatuh. Namanya mungkin sedikit menakutkan, tetapi itu bukan murni racun. Ini adalah sesuatu yang saya temukan di buku racun 7 warna dan merupakan bubuk obat kelas tertinggi yang saat ini dapat saya buat. Sambil mengocok sachetnya, Dokter Peri tersenyum dan berkata, Falling Soul Powder, ini mengeluarkan bau yang mengganggu mata. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa hal khusus di dalamnya. Jika Anda bertemu orang kuat yang tidak dapat Anda tangani di masa depan, Anda dapat menyebarkannya ke pihak lain. Jika dia tertangkap basah, bahkan jika orang lain adalah Dadoshi, bau menusuk yang dikeluarkan olehnya akan menyebabkan mereka menutup mata untuk sementara. Selama waktu ini, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Penasaran menerima sachet, Xiaoyan berniat untuk membukanya ketika Dokter Peri buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan botol giok di tangannya dan berkata dengan marah, racun ini tidak membedakan antara musuh dan pengguna. Ketika Anda menggunakannya, akan lebih baik untuk mengkonsumsi penawar yang telah saya buat. Jika tidak, indera penglihatanmu juga akan tertutup untuk sementara, mengubahmu menjadi orang buta untuk sementara waktu. Memalukan menarik tangannya, Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan kedua hal itu. Di masa depan, dia mungkin benar-benar harus menggunakannya. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada Xiaoyan, Dokter Peri mengeluarkan botol giok lain, melemparkannya ke arah Xiaoyan dan berkata, Gurun Tager adalah wilayah orang ular Medusa. Mereka ahli dalam menggunakan racun ular. Ini adalah pil penawar yang telah saya buat. Itu mungkin tidak dapat sepenuhnya melawan racun ular tetapi dapat dengan lancar menghilangkan racun ular dari orang ular yang lebih lemah. Petik 2. Sambil membelai botol giok yang masih membawa sedikit kehangatan, Xiaoyan tersenyum tipis. Meskipun pil penawar ini tidak terlalu berguna bagi seorang alkemis seperti dia, pemikiran Dokter Peri membuatnya sedikit tersentuh. Baiklah, ini semua barang yang saya miliki. Aku sudah memberimu segalanya jadi jangan coba-coba mengeksploitasiku. Melambaikan tangannya, Dokter Peri dengan nakal berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia meraih tangannya dan menggosokkannya pada cincin itu dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Botol giok berisi 7 pil pemulihan energi yang tersisa dari pelatihannya. Mengangkat botol giok di tangannya, Xiaoyan melambai pada Dokter Peri dan tersenyum. Saya pikir Anda belum pernah melihat pil obat asli di kota Qingshan, bukan? Mendengar ini, mata cerah Dokter Peri menjadi sedikit cerah. Dia menatap tajam ke botol giok di tangan Xiaoyan dan bertanya dengan suara terkejut, ada pil obat di dalamnya. Ah iya, itu milikmu sekarang. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan melemparkannya ke Dokter Peri. Yang terakhir dengan cepat dan hati-hati menangkapnya. Berhati-hatilah sedikit. Bagaimana jika Anda melanggarnya? Setelah menangkap botol giok kecil itu, Dokter Peri dengan marah menatap Xiaoyan dengan tatapan menghina. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol dan menuangkan pil bulat berwarna hijau tua dan ramping. Menempatkannya di bawah hidungnya yang cantik dan mengendusnya, aroma obat segar menyebabkan Dokter Peri mabuk dan sedih. Bau semacam ini adalah sesuatu yang dia kejar selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia hanya bisa mencium aroma racun yang teduh. Apakah ini pil obat? Memang, obat yang saya buat dengan menggunakan api biasa untuk mencampur bahan obat tidak bisa dibandingkan dengan itu. Melihat permukaan yang bulat dan licin serta kilaunya, Dokter Peri menghela nafas dan berkata tanpa daya. Baik. Bukan maksud saya untuk mengecewakan Anda dengan memberi Anda pil obat. Nama pil obatnya adalah, pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan Douqi yang dikeluarkan di tubuh Anda. Dengan bantuan, pil pemulihan energi, saat bertarung dengan orang lain, Anda dapat menghemat sedikit kekuatan. Melihat sikap mengasihani diri sendiri dari Dokter Peri, Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Tidak heran kamu bisa bertahan begitu lama selama pertempuranmu dengan musuh. Itu karena harta karun ini. Dokter Peri berkata sambil tersenyum sambil terus terang menyimpan botol giok itu. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak memulai argumen tentang masalah ini. Dia bersandar di pintu dan diam-diam mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi bintang.
Terinfeksi oleh suasana yang tenang, Dokter Peri juga menjadi pendiam. Lengannya melingkari sepasang kakinya yang panjang dan matanya yang jelas berkedip-kedip dengan bintang-bintang di langit. Di bawah sinar bulan yang mempesona, seorang pria dan seorang wanita diam-diam menyaksikan langit malam sampai bulan di langit perlahan meredup. Pasangan yang mengantuk itu berpelukan dan bersandar di kusen pintu saat mereka perlahan-lahan tertidur lelap. Ketika Xiao Yan perlahan terbangun dari tidurnya keesokan paginya, dia mendapati dirinya tanpa sadar berbaring di tempat tidur. Memiringkan kepalanya, dia menyapunya ke seberang ruangan yang kosong. Dia menggelengkan kepalanya, mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan duduk sebelum berjalan keluar dari rumah kecil itu. Begitu dia keluar dari rumah, Xiao Yan menemukan bahwa Blue Eagle perlahan melayang di langit lembah kecil. Teriakan elang yang keras dan jelas terus bergema seolah-olah elang biru mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan tempat ini hari ini. Apakah kamu bangun? Saat Xiao Yan hendak melihat sekeliling dengan penuh harap, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar dari sisi kirinya. Memutar kepalanya, Xiao Yan menatap Dokter Peri yang membawa sekeranjang penuh bahan obat dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari kota hutannya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, meraih tangan Dokter Peri dan meletakkannya di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anggap ini hadiah perpisahan. Dengan itu, seharusnya nyaman bagimu untuk menyimpan bahan obatmu." Bermain dengan cincin penyimpanan di tangannya, Dokter Peri tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa barang ini agak mahal, dia tidak menolaknya. Dia dengan hati-hati menempatkan bahan obat satu persatu ke dalam cincin penyimpanan sebelum menempatkan buku racun 7 warna dan hal-hal lain ke dalamnya. Mengangkat kepalanya, dia berbicara kepada Xiao Yan dengan suara lemah lembut, "Apakah kamu tidak akan menyiapkan beberapa bahan obat? Setelah Anda meninggalkan tempat ini, akan sulit untuk menemukan tempat yang bagus." Petik 2. Haha, aku menyiapkan apa yang aku butuhkan 2 hari yang lalu. Xiao Yan dengan bangga melambaikan tangannya dan tersenyum. Mata cantik Dokter Peri menatap senyum cemerlang Xiao Yan dan mengangkat hidungnya. Sambil menghela nafas, dia meletakkan peluit bambu di samping mulut merah kecilnya yang lembab dan dengan lembut meniup, melepaskan suara samar yang mencapai langit. Mendengar suara ini, elang biru di langit segera berputar ke bawah. Itu mengepakkan sayapnya, memberi tekanan pada tanaman sehingga mereka terpaksa merayap di tanah. "Ayo pergi. Ini terakhir kalinya kita berkendara bersama." Dokter Peri berkata sambil tersenyum saat dia maju selangkah dan dengan anggun menempatkan tubuh cantiknya yang lembut pada Xiao Yan. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan memegang pinggang Willow yang terlihat sangat rapuh. Dia mendorong dari tanah, mengangkat tubuh mereka dari tanah dan akhirnya, dengan kuat dan mantap mendarat di belakang Blue Eagle. Berdiri di belakang elang, Xiao Yan memperhatikan rumah jerami yang menyusut di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam, "Selamat tinggal." Bab 162, 3 hal yang diperlukan untuk memperbaiki api surgawi. Di salah satu pegunungan di perbatasan timur pegunungan Magic Beast. Berdiri di puncak gunung, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat elang biru berputar-putar di langit. Dia melambai kepada wanita berpakaian putih yang berdiri anggun di punggung elang dan berteriak sambil tersenyum, "Dokter Peri, kita akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan untuk itu. Hati-hati, Xiao Yan." Dokter Peri menunduk dan menatap pemuda di gunung sambil tersenyum. Senyum itu mengandung sedikit kesedihan tetapi setelah dia melambaikan tangannya, dia tidak berlama-lama. Dia mengarahkan Blue Eagle dan menyesuaikan tubuhnya sebelum terbang menuju langit barat di tengah teriakan elang yang jelas. Berdiri di puncak gunung, tatapan Xiao Yan terus mengirim bayangan biru samar itu sampai menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia menarik napas secara bertahap. Setelah perpisahan ini, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka harus menunggu sebelum mereka bisa bertemu lagi. Terlebih lagi, ketika mereka bertemu lagi, mungkin segalanya di antara mereka telah berubah secara drastis. Wajah Xiao Yan sedikit kesepian. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pikirannya. Xiao Yan berdiri di puncak untuk waktu yang lama, menunggu emosinya tenang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju kaki gunung dengan penguasaan berat yang besar di punggungnya. Tempat di mana Xiao Yan berada saat ini tidak berada dalam batas kota Qingshan. Lagi pula, kota-kota kecil ini tidak jarang di dekat pegunungan Magic Beast.
Kota yang saat ini terletak paling dekat dengan Xiaoyan adalah kota besar yang terletak di Provinsi Timur Kekaisaran Jiama. Ukurannya jauh lebih megah dibandingkan dengan kota Wutan. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan militernya, kota ini termasuk yang terkuat jika dibandingkan dengan semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Xiaoyan saat ini berencana untuk bergegas ke Black Rock City. Ini karena hanya kota-kota berukuran besar seperti itu yang akan dialokasikan armada transportasi terbang oleh Kekaisaran untuk digunakan oleh rakyat jelata. Bagaimanapun, Magic, Beast Mountain Rage dan perbatasan timur terlalu jauh. Jika Xiaoyan berjalan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan. Namun, Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Karena itu, dia harus menuju ke Black Rock City untuk mengambil salah satu armada transportasi terbang menuju perbatasan Kekaisaran. Tentu saja, Xiaoyan juga bisa langsung menggunakan sayap awan ungu untuk terbang ke sana. Namun, bahkan dengan promosinya baru-baru ini ke level Doushi, agak tidak mungkin baginya untuk melewati lebih dari setengah Kekaisaran Jiama. Selain itu, akan terlalu mudah untuk diperhatikan oleh orang-orang jika dia menggunakan sayap awan ungu untuk terbang. Dengan Kekaisaran Jiama yang begitu luas, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya, dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam masalah yang tidak perlu. Alasan untuk menghindari masalah adalah karena terlalu memakan waktu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, hal yang paling dia butuhkan adalah waktu. Setelah turun dari puncak, Xiaoyan tiba di sebuah kota kecil. Dia beristirahat sebentar sebelum menyewa kereta tercepat yang tersedia dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju Black Rock City tanpa henti. Meskipun kota ini adalah yang paling dekat dengan kota Batu Hitam, kereta kuda menghabiskan sebagian besar sore hari sebelum Xiaoyan samar-samar bisa melihat garis besar kota itu. Berdiri di atas kereta kuda, Xiaoyan menyaksikan kota besar yang memantulkan cahaya kemerahan redup di bawah matahari terbenam dan menghela nafas pelan. Saat kereta kuda semakin dekat, Xiaoyan menyadari bahwa tembok kota yang sangat besar sebenarnya dibangun dari banyak blok batu hitam yang tertata rapi. Menurut pengemudi tua kereta kuda, tembok kota telah menahan serangan menghancurkan dari kekuatan gabungan dua doang tanpa gemetar. Dari sini, bisa dipahami seberapa kuat pertahanan tembok itu. Setelah membayar pajak untuk kereta kuda di gerbang kota, kereta kuda itu berhasil masuk. Kereta kuda itu melewati terowongan gelap menembus tembok kota. Sesaat kemudian, pandangan Xiaoyan terbuka dan jernih sementara suara bising dari suara orang datang mengalir ke telinga Xiaoyan dari segala arah. Karena tidak siap, kepala Xiaoyan sedikit membengkak. Kepala Xiaoyan sedikit pusing saat dia berjalan keluar dari kereta di bawah tatapan tersenyum lelaki tua itu. Dia membayar ongkos dan menyaksikan kereta kuda itu berhamburan saat pergi. Berdiri kosong di jalan, Xiaoyan mengamati keramaian di sekitarnya. Setelah terbiasa dengan keheningan lembah, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Pertama, cari tempat untuk bermalam. Saya tidak yakin apakah kota batu hitam ini memiliki asosiasi alkemis. Jika ada, akan lebih baik untuk pergi dan mengikuti tes dan melihat apakah Anda dapat mencapai tingkat 2 kelas. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Pergi ke asosiasi alkemis. Xiaoyan terdiam saat dia bertanya dengan suara tercengang, bukankah itu berarti aku akan mengekspos identitasku sebagai seorang alkemis? Mendengar ini Yao Lao sedikit terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak pernah menyuruhmu untuk menyembunyikan identitasmu sebagai seorang alkemis, kan? Kaulah yang berusaha bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda suka tidak menonjolkan diri tetapi Anda harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari seorang alkemis bukan hanya mereka dapat membuat pil obat. Sebaliknya, mereka memiliki dan menciptakan jaringan yang sangat besar. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang membutuhkan pil obat. Ketika mereka membutuhkan pil ini, mereka perlu mendapatkan seorang alkemis untuk membantu mereka. Begitu, orang-orang kuat berutang budi kepada para alkemis. Bukankah orang-orang kuat ini akan menjadi pejuang terbaik ketika para alkemis menemui masalah di masa depan? Saat itu, ada saat di mana seseorang datang untuk membalas dendam padaku. Sisi lain memiliki Dou Song, 3 Dou Huang, dan 5 Dou Wang. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dengan bagian terpenting yang terputus, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya,
apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu saya menggunakan komunikasi spiritual. Ini adalah sesuatu yang akan kau ketahui di masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya, 3 Dou Zong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang dan 18 Dou Ling bersama dengan yang lainnya yang tidak dapat kuingat datang. Hasilnya, saya yakin, Anda harus bisa membayangkannya. Yao Lao, yang penuh senyum, menjawab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin. 3 Dou Zong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang, barisan menakutkan semacam ini seharusnya tidak memiliki masalah untuk menghancurkan bahkan seluruh kerajaan. Apakah alkemis benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Jadi, tidak ada salahnya jika kamu sesekali mengungkapkan identitasmu sebagai seorang alkemis. Sepertinya ada beberapa logika untuk itu. Besok, saya akan pergi ke asosiasi alkemis untuk menguji apakah saya dapat dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. Xiao Yan masih sedikit terpesona saat dia menggaruk kepalanya. Namun, dia segera mengangguk dan menerimanya. Xiao Yan bukan tipe orang yang memohon bantuan, jadi jika dia memiliki kesempatan untuk membiarkan orang kuat berutang budi padanya, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu. Jika tidak ada kesempatan seperti itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, jika kamu punya waktu, pergi dan lihat rumah lelang di sini. Jika ada monster core peringkat 3, cobalah yang terbaik untuk membelinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya sekali lagi, meskipun kami belum menemukan jenis api surgawi, kami masih harus melakukan semua langkah persiapan. Kalau tidak, jika Anda beruntung menemukannya, Anda mungkin harus mengabaikan kesempatan yang sangat langka untuk memakannya. Petik 2. Rakasa inti peringkat 3. Itu adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil teratai darah, bukan? Xiao Yan bertanya sambil perlahan berjalan di jalan. Tatapannya secara acak menyapu toko-toko di sekitarnya. Ya, jika Anda ingin menelan api surgawi, Anda akan membutuhkan bantuan setidaknya 3 hal yang sangat diperlukan. Pil teratai darah adalah salah satunya. Pil teratai darah adalah hal penting yang memungkinkan Anda untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Dou Huang tidak akan berani melakukan kontak dengan api surgawi, apalagi Dou Si kecil sepertimu. Air mancur dingin roh es. Jika pil teratai darah dimaksudkan untuk melindungi bagian luar tubuh Anda, maka air mancur dingin roh es ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh Anda. Itu bisa melindungimu dari suhu destruktif, api surgawi, saat kamu memurnikannya, mencegahmu terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Item terakhir dikenal sebagai Acceptance Soul. Benda ini dapat membuat ruang khusus di tubuh Anda yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Lagi pula, jika Anda belum sepenuhnya memperbaiki nyala api, jenis kemampuan destruktif dari api surgawi akan membakar segalanya, termasuk pusaran dan tubuh Anda, kecuali ruang hampa semacam ini. Namun, jiwa penerimaan sangat langka. Saya mendengar bahwa itu juga memiliki beberapa hubungan dengan cincin penyimpanan. Jiwa penerimaan hanya dapat ditemukan di pusat batu penyimpanan kelas tertinggi yang membuat cincin penyimpanan. Anda harus tahu bahwa batu penyimpanan kelas tertinggi adalah bahan baku penting dalam peleburan cincin penyimpanan bermutu tinggi, sehingga kelangkaannya dapat dibayangkan. Kehadiran jiwa penerimaan di batu penerimaan tingkat tinggi tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu harus tahu sejauh mana kelangkaan jiwa penerimaan. Petik 2. Xiao Yan membuka mulutnya, wajahnya tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Air mancur dingin roh es dan jiwa penerimaan adalah 2 hal yang bahkan belum pernah saya dengar. Kemana Anda ingin saya pergi untuk mencarinya? Petik 2. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang jiwa penerimaan. Saat itu, ketika saya sedang mencari api surgawi, saya secara kebetulan menyiapkan sedikit tambahan. Oleh karena itu, satu-satunya kekuranganmu adalah air mancur dingin roh es dan inti monster peringkat 3. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Di mana saya dapat menemukan air mancur dingin roh es? Xiao Yan bertanya sambil tertawa datar. Tempat yang sangat dingin atau tempat yang sangat panas? Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Itu juga ada di tempat yang sangat panas. Hal-hal menjadi terbalik ketika didorong ke ekstrim. Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan suara terkejut. Tepatnya teori ini. Yao Lao mengangguk. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum,
Tentu saja, jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkannya dari tangan orang lain atau rumah lelang. Tapi saya pikir peluangnya tidak terlalu besar. Lagi pula, selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan yang layak, mereka akan tahu bahwa hal itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Jika kita gagal mempersiapkan semua ini, tapi untungnya kita bertemu dengan api surgawi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan memutar matanya saat dia bertanya. Kalau begitu kita lari. Abaikan kesempatan, terlepas dari betapa sulitnya untuk mendapatkannya. Tanpa ketiga hal penting ini, kamu akan mati jika menyentuh api surgawi. Yao Lao berkata dengan lembut tanpa ragu sedikit pun dalam suaranya. Apakah tidak ada pengganti? Xiao Yan bertanya dengan suara tidak puas. Ada. Namun, ketiga hal ini dipilih oleh saya sebagai item pendukung yang paling cocok saat menyempurnakan api surgawi, setelah banyak percobaan. Terus terang, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki metode persiapan yang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyempurnakan api surgawi, banyak alkemis akan menghabiskan jumlah yang mengejutkan untuk mendapatkannya. Suara Yao Lao mengandung sedikit kebanggaan. Tampaknya ketiga item ini benar-benar melibatkan banyak upaya di pihaknya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar sebuah hotel yang luas dan mewah. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat 3 Monster Core dan Ice Spirit Cold Fountain. Namun, apakah saya bisa mendapatkan mereka adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Petik 2. Sekarang, kita harus pergi dan beristirahat untuk malam ini. Setelah mengunjungi asosiasi alkemis besok, kita harus pergi dan mampir di rumah lelang. Mudah-mudahan, kami tidak akan kecewa. Bab 163, Grandmaster Ao Tuo. Pada hari kedua, tepat saat cahaya pagi pertama menyinari daratan, Xiao Yan meninggalkan penginapan. Saat dia pergi, dia bertanya tentang lokasi asosiasi alkemis di kota. Berjalan di jalan di pagi hari, Xiao Yan mengingat keterkejutan dan sanjungan yang muncul di wajah pemilik penginapan ketika Xiao Yan bertanya tentang lokasi asosiasi alkemis. Dia diam-diam menganggapnya lucu dan diam-diam menghela nafas. Sepertinya identitas mulia yang dimiliki alkemis adalah sesuatu yang tertanam di hati semua orang di benua Doqi. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan menunjukkan ekspresi hormat ketika berbicara tentang asosiasi alkemis. Black Rock City memang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jiama. Meskipun hari masih sangat pagi, jalanan sudah ramai, penuh dengan suara dan orang. Apalagi, sesekali ada prajurit yang lewat dengan tertib. Dentang baju besi yang teratur jelas terdengar di udara pagi, seolah-olah itu adalah bel pagi. Mengikuti arahan pemilik penginapan itu, Xiao Yan perlahan melewati beberapa jalan yang sangat panjang. Dia berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya memperlambat langkahnya hingga berhenti. Mengangkat kepalanya, dia menatap bangunan megah yang muncul di depan matanya. Bangunan ini didesain secara unik. Melihat garis besar dari luar, itu tampak seperti kuali obat sementara jendela yang mengelilingi bangunan itu tampak seperti outlet api dari kuali obat. Dari atas gedung, ada penutup besar yang merayap ke bawah, menutupi semua ruangan di bawahnya. Tatapan Xiao Yan jatuh ke papan prasasti cendana berwarna ungu pucat di luar gedung. Ada dua kata dalam naskah kuno yang tampak agak kabur dalam cahaya redup yang berkedip-kedip. Asosiasi Alkemis. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Xiao Yan menoleh dan melihat sekelilingnya. Ia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka yang melewati bangunan unik ini akan melontarkan pandangan penuh kekaguman ke arah papan prasasti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang melontarkan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan yang berdiri bodoh di luar asosiasi alkemis. Mengabaikan tatapan di sekitarnya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh penguasa suan berat di punggungnya sebelum melangkah ke asosiasi alkemis. Ketika dia memasuki gedung, dua pria besar bersenjata lengkap yang telah memperhatikannya beberapa saat mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Dengan suara yang sedikit tidak jelas, salah satu dari mereka bertanya, "Anak kecil, ini adalah asosiasi alkemis. Anda ingin masuk? Apakah kamu memiliki surat rekomendasi dari gurumu?" Surat rekomendasi. Mendengar ini, jantung Xiao Yan berhenti berdetak. Dalam benaknya, dia dengan lembut tetapi ragu bertanya, "Guru, apa sebenarnya surat rekomendasi ini?" Aku juga tidak yakin.
Setiap negara di benua Douqi memiliki asosiasi alkemis mereka sendiri dan aturan mereka juga berbeda. Di masa lalu, saya jarang datang ke Kekaisaran Jiama jadi saya tidak tahu apa itu. Dari dalam ring, Yao Lao berkata dengan suara yang sama terkejutnya. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sama seperti Xiao Yan sedang khawatir tentang apa yang harus dikatakan, angin berbau harum tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Dari inderanya, pemilik wewangian ini tidak memiliki niat untuk minggir. Sedikit mengernyit, Xiao Yan hanya bisa memberi jalan dengan menggerakkan tubuhnya, yang menghalangi pintu masuk, ke samping. Hampir segera setelah Xiao Yan menyerah, sosok mungil buru-buru berhenti di tempat yang dia tempati. Mengabaikan Xiao Yan, yang berada di samping, sosok itu berbalik dan memanggil dengan manis, "Guru, cepatlah." Gadis, mengapa kamu terburu-buru pagi-pagi sekali? Orang tua Frank itu mungkin belum bangkit. Sebuah suara tua tak berdaya terdengar dari belakang. SL, ya, itu sebenarnya Frank Fulanke. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tatapannya menyapu pria tua yang perlahan berjalan dengan langkah malas. Matanya berkeliaran, akhirnya mendarat di lencana di dada lelaki tua itu. Di kuali obat yang tampak kuno ada 4 gelombang berwarna perak yang digambar dengan cermat. Alkemis tingkat 4. Setelah bergumam dengan suara terkejut di hatinya, Xiao Yan sekali lagi memiringkan kepalanya dan melihat gadis berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Usia gadis itu sekitar 20 dan dia memiliki wajah yang halus dan cantik yang mempesona. Sosoknya sedikit mungil tetapi tubuhnya sangat berkembang dengan baik. Tonjolan dan depresi di tubuhnya semua berada di tempat yang tepat. Pada tubuh halusnya yang sangat matang, dia mengenakan pakaian alkemis ketat berwarna ungu. Sepintas, pakaian itu memiliki rasa yang mulia. Lagi pula, pakaian seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dipakai sembarangan. Namun, saat dia mengenakan pakaian alkemis, gadis itu tidak memiliki lencana apapun yang mewakili tingkat alkimia di area dadanya. Rambut hitam panjang gadis itu diikat dengan pita ungu dan begitu panjang hingga menutupi pantatnya yang cantik. Ketika dia bergerak, dia dengan ringan mengetuk putaran dan mengangkat pantat yang cantik. Suara lembut yang ringan itu seperti cakar kucing, terus-menerus menggaruk hati para pria dengan tatapan yang tidak pantas di sekelilingnya. Tampaknya telah menemukan tatapan Xiao Yan yang menilai dirinya, gadis itu berbalik dan menatap Xiao Yan dengan pakaian biasa. Alisnya tanpa sadar menyatu. Setelah melemparkan pandangan menghina padanya, dia menghadapi 2 pria besar yang menghalangi pintu masuk dan mendengus, minggir. Apakah menyenangkan untuk memblokir jalan? Petik 2. Haha. Lin Fei Xiao Jie seharusnya datang ke sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1, kan? Grandmaster Ao Tuo memenuhi reputasinya sebagai salah satu alkemis terbaik di Black Rock City. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, dia bisa membiarkan Nona menjadi alkemis sejati. Suara gadis itu tidak sopan tetapi kedua pria besar itu buru-buru memberikan senyum minta maaf. Mereka dengan cepat memindahkan tubuh mereka ke samping dan menciptakan jalur. Yakinlah bahwa begitu aku menjadi seorang alkemis, tidak ada dari kalian yang akan diperlakukan dengan buruk. Saat wanita itu tertawa, tatapannya dengan sembarangan melayang ke arah Xiao Yan yang berpakaian biasa. Meskipun guru dan ayahnya sering mengajarinya untuk tidak menilai buku dari penampilannya, setelah menilai Xiao Yan dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, ada banyak orang di Black Rock City yang lebih tampan darinya. Bahkan jika Xiao Yan lebih kuat dari bintang 7 Douze, tidak ada yang istimewa di matanya. Di kota batu hitam ini, bahkan seorang Douzi harus dengan hormat memanggilnya Lin Fei Xiao Jie ketika mereka melihatnya. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Lin Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan akhirnya mengalihkan semua perhatiannya dari Xiao Yan. Selama pertemuan pertama ini, dia mungkin tidak memiliki rasa jijik di hatinya terhadapnya, tetapi dia juga tidak repot-repot mengingatnya. Dia hanya memperlakukannya sebagai pejalan kaki biasa. Ayo pergi. Gadis, kamu sebaiknya tidak membuatku kehilangan muka hari ini. Kalau tidak, lelaki tua Frank itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menertawakanku. Pada saat itu, lelaki tua di belakang gadis itu dengan malas datang dan menggodanya. Grandmaster Ao Tuo, melihat lelaki tua itu, kedua penjaga besar itu dengan tergesa-gesa dan dengan hormat membungkuk dan menyapa lelaki tua itu. Hehe, orang tua yang dipanggil sebagai Grandmaster Ao Tuo tersenyum dan mengangguk pada keduanya.
Dia maju selangkah dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, dia berhenti pada Xiao Yan yang bosan menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pemuda di depannya berbeda. Adapun apa sebenarnya itu, dia tidak bisa menjelaskannya. Tenang, guru. Bukankah itu hanya memperbaiki pil obat yang telah terbentuk? Apakah Anda berpikir bahwa ini akan menimbulkan tantangan bagi murid Anda? Lin Fei tersenyum penuh kasih saat dia menarik lengan Grandmaster Ao Tuo, bertingkah seperti anak manja. TL, pil yang tidak berbentuk tidak dihitung sebagai pil dan dengan demikian mereka yang memperbaikinya dikenal sebagai dokter. Menepuk kepala Lin Fei dalam masalah yang memanjakan, Ao Tuo memberi Xiao Yan di sampingnya senyum ramah sebelum menarik Lin Fei dan menuju ke bagian dalam asosiasi alkemis. Guru, mengapa kamu begitu baik kepada orang itu? Ini bukan gaya biasa. Setelah berjalan ke asosiasi, Lin Fei bertanya dengan suara terkejut. Haha, entah kenapa aku merasa pria itu memiliki sesuatu yang berbeda darinya tapi aku tidak bisa menggambarkannya. Mungkin itu hanya halusinasi, Ao Tuo tersenyum dan berkata sembarangan. Mendengar ini, Lin Fei dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia mengikuti Ao Tuo dan dengan cepat berjalan menuju bagian dalam gedung. Anak kecil, apakah kamu sudah menemukan surat rekomendasi dari gurumu? Setelah mengirim Ao Tuo dengan tatapannya, salah satu penjaga besar sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Namun, ada kecurigaan dalam ekspresinya yang mendustakan pikirannya bahwa Xiao Yan tidak akan bisa mengeluarkannya. Secara alami, kebenarannya seperti yang dia duga. Saya minta maaf. Saya tidak memiliki hal seperti itu. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya dan kemudian menggaruk dagunya, gadis muda itu sepertinya tidak memberimu surat rekomendasi untuk diperiksa. Guru Lin Fei Xiao Jie adalah alkemis tingkat 4, Grandmaster Ao Tuo. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar nama ini. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tatapan yang digunakan pria besar pada Xiao Yan adalah tatapan yang diperuntukkan bagi orang bodoh. Mendesah tak berdaya, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya secara bertahap. Apa yang kamu rencanakan? Melihat aksi Xiao Yan, ekspresi kedua pria bertubuh besar itu langsung berubah. Mereka langsung meraih senjata mereka dari pinggang mereka dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, tatapan Xiao Yan terfokus pada telapak tangannya. Sesaat kemudian, api berwarna ungu menggelora tiba-tiba naik dari telapak tangannya. Suhu tinggi dari api ungu menyebabkan ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis. Api teraglomerasi nyata. Alkemis tingkat 4. Suara kaget tak percaya keluar dari mulut mereka berdua. Dengan pengalaman mereka dari sering menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa api teraglomerasi nyata adalah sesuatu yang harus dibuat oleh alkemis tingkat 4. Namun, jika orang yang memanggil api sejati adalah orang yang sangat tua, mereka masih akan agak tenang. Kecuali, orang di depan mereka, jelas seorang pemuda yang belum mencapai usia 20. Maaf, tapi aku bukan alkemis tingkat 4. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, saya bisa memanggilnya, itu saja. Tatapan Xiao Yan melirik ke sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka yang memiliki mata tajam jelas melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Di luar asosiasi alkemis, ada beberapa yang sangat terkejut sehingga asupan udara dingin mereka terdengar jelas. Mengamati adegan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa menjabat tangannya dan dengan cepat memadamkan api ungu saat dia menghadapi dua penjaga dan bertanya, "Sekarang, bisakah saya masuk?" "Ya, tentu saja." "A kecil, oh, Pak, silakan masuk." Setelah bertukar pandang, kedua penjaga dengan cepat membungkukkan tubuh mereka dan dengan hormat berkata. Melihat bahwa dia harus menggunakan cara yang merepotkan hanya untuk memasuki gedung, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Kecenderungannya untuk tidak menonjolkan diri kembali menggigitnya. Tidak hanya dia tidak memiliki lencana alkemis, dia juga tidak pernah memiliki lencana peringkat dari asosiasi peringkat. SL, untuk Douze, Dousi dan peringkat lainnya. Mendesah, Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan jarinya sebelum secara bertahap melangkah maju dan memasuki gedung ini yang menampung mereka yang memiliki status tertinggi di antara semua yang tinggal di kota batu hitam ini. Bab 164, Asosiasi Alkemis. Memasuki asosiasi alkemis, aroma obat samar menerkam, memberi orang perasaan segar.
Bagian dalam aula tidak memiliki banyak orang, dengan hanya beberapa orang diam-diam melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki, beberapa dari mereka mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan ke arah pemuda yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya yang sepertinya hampir menyeretnya ke tanah. Setelah kebingungan melintas di mata mereka, mereka mulai sekali lagi mengubur diri dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa ada orang yang berani membuat gangguan di asosiasi alkemis. Berdiri di aula besar yang agak sepi, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia akan menemukan seseorang untuk menanyakan tentang prosedur untuk mendapatkan lencana tingkat alkemis ketika seorang wanita muda dalam gaun hijau pucat buru-buru datang dari belakang meja dan dengan cepat melangkah ke arah Xiao Yan. Ini, Tuan, melihat wajah Anda yang tidak dikenal, ini seharusnya pertama kalinya Anda datang ke Asosiasi Alkemis Kota Black Rock kami, bukan? Dia dengan cepat berjalan ke depan Xiao Yan sambil tersenyum, mata wanita berpakaian hijau itu benar-benar memindai Xiao Yan sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan menilai wanita berbaju hijau itu. Mata cerahnya yang indah dan giginya yang putih cukup menggemaskan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, ini memang pertama kalinya bagiku. Saya berharap untuk mendapatkan lencana tingkat alkemis. Petik 2. Oh, kamu juga seorang alkemis. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita berpakaian hijau itu jelas terkejut. Matanya yang indah menyapu Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara tercengang. Ya, bisakah Anda memberitahu saya prosedur apa yang ada? Tanpa mengambil kejutan di mata wanita itu, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tolong lewat sini. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan, wanita berbaju hijau itu tampak sedikit gelisah. Wajah cantiknya jelas lebih hormat saat dia mundur beberapa langkah dan datang ke depan konter sambil tersenyum pada Xiao Yan. Dari konter, wanita berpakaian hijau mengeluarkan perkamen kuno berwarna kuning pucat yang terbuat dari kulit kambing. Kemudian tangannya dengan elegan memegang kuas pena dan mengangkat kepalanya. Dia memberi Xiao Yan senyum penuh. Tuan, tolong beritahu saya nama, usia, dan nama guru Anda. Saya perlu mendaftar untuk Anda. Petik 2. Xiao Yan, 19, Guru. Yao Lao. Xiao Yan berpikir dengan tenang untuk beberapa saat sebelum menjawab sambil tersenyum. Tuan benar-benar muda dan menjanjikan. Ketika dia mendengar usia Xiao Yan, Yahan hanya bisa menghela nafas dengan kaget di hatinya. Dia tersenyum saat dia menyanjungnya. Alisnya tiba-tiba berkerut saat dia menghentikan kuas pena di tangannya. Setelah berpikir lama, dia dengan malu berkata, Tuan, nama guru Anda tampaknya tidak ada dalam catatan asosiasi alkemis kami. Dia suka hidup dalam isolasi sehingga dia tidak pernah datang untuk mendaftar. Mengapa? Apakah saya membutuhkan dia untuk menjadi catatan bagi saya untuk mendapatkan lencana? Jika itu masalahnya, maka mari kita lupakan saja. Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak disangka-sangka bahwa prosesnya begitu merepotkan. Tuan, tolong tunggu. Melihat Xiao Yan hendak pergi, Yahan buru-buru berkata, meskipun gurumu tidak ada dalam catatan, jika kamu berhasil lulus ujian, kamu masih bisa mendapatkan lencana tingkat. Mendengar ini, Xiao Yan akhirnya menghentikan langkahnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia berbalik dan tersenyum pada Yahan. Setelah dengan cepat merapikan barang-barang di atas meja, Yahan memegang formulir pendaftaran Xiao Yan di tangannya dan memberi isyarat dengan tangannya yang lain untuk memimpin saat dia berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Jika Anda lulus ujian untuk suatu tingkat, Anda akan berhasil memperoleh lencana untuk tingkat tersebut. Ah, kau seharusnya berada di sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat pertama, bukan? Tangan halus Yahan membalik-balik informasi yang diberikan Xiao Yan saat dia bertanya secara acak sambil tersenyum. Tidak, tingkat 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab sambil tersenyum. Langkah kaki Yahan tiba-tiba berhenti, menyebabkan Xiao Yan hampir menabrak tubuhnya yang tiba-tiba berhenti. Namun, beruntung dia berhenti tepat waktu. Segera, dia dengan ragu menatap sosok Yahan yang lembut dan cantik di depannya. Kamu bilang, kamu di sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat 2. Memutar kepalanya, Yahan melebarkan mulutnya yang kecil, lembab, dan merah. Dia menatap Xiao Yan dengan kaget. 19 tahun dan dia ingin mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Ini adalah yang pertama di Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama. Ya,
Apakah ada masalah? Xiao Yan mengangguk saat dia bertanya dengan lemah. Tidak, tidak sama sekali. Sembuh, Han dengan cepat menggelengkan kepalanya. Rasa hormat dalam tatapan yang dia berikan kepada Xiao Yan tumbuh saat dia dengan lembut berkata, Tuan Xiao Yan. Panggil saja aku Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menyela sambil tersenyum. Haha, baiklah. Setelah bekerja di asosiasi alkemis untuk beberapa waktu dan menemukan cukup banyak orang hebat, Han bukanlah orang yang menggunakan kesopanan ekstra. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Xiao Yan, dia juga menyelamatkan seteguk alamat. Sambil tersenyum dia bertanya, kamu belum pernah menerima lencana alkemis sebelumnya, kan? Iya, karena seperti ini, kamu harus terlebih dahulu mengikuti tes untuk alkemis tingkat 1. Hanya jika Anda berhasil dipromosikan, Anda dapat terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Han tersenyum saat dia menjelaskan prosedur tes kepada Xiao Yan. Oh, kalau begitu aku akan mengambilnya satu persatu. Mendengar penjelasan itu, Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia mengangguk tanpa daya. Fei yang tersenyum perlahan melambat. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan sebuah pintu besar. Di luar ada 4 pria besar dan garang yang bersenjata lengkap dan menjaganya. Ketika mata Xiao Yan menyapu dada keempat pria kekar itu, dia merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Dia menyadari bahwa keempat pria ini semuanya adalah bintang 9 Douzes. Selain itu, dari napas panjang dan mantap salah satu dari mereka, jelas bahwa dia telah bertahan di level itu untuk waktu yang lama. Melihat kilatan sesekali yang muncul di matanya, tampaknya dia akan segera memasuki kelas Douzi. Paman Teya, apakah pemeriksaan di dalam sudah dimulai? Han menyerahkan informasi Xiao Yan di tangannya kepada pria terkuat saat dia tersenyum dan bertanya. Hehe, belum, tapi akan segera dimulai. Apakah Anda membawa orang baru lagi ke sini? Sepertinya dia cukup baik. Orang yang disapa Teya itu mengalihkan pandangannya ke tubuh Xiao Yan dan merasakan kejutan di hatinya. Dengan kekuatannya, ia justru gagal melihat kekuatan sebenarnya dari pemuda di hadapannya. Oh, baiklah, ayo masuk. Setelah mempelajari informasi dan cap pada formulir pendaftaran dengan cermat, Teya akhirnya mengeluarkan ban lengan hitam. Di ban lengan ada angka 5 yang ditulis dengan huruf besar. Ini nomor ujianmu. Jangan sampai hilang. Setelah menerima ban lengan, Xiao Yan melingkarkan di lengannya dan tersenyum sambil berterima kasih kepada Teya. Xiao Yan, kamu harus masuk sendiri. Menurut peraturan, kami tidak bisa sembarangan masuk ke ruangan. Melihat bahwa prosedur administrasi telah selesai, Han berkata dengan lembut. Ah, terima kasih banyak. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya sebelum melangkah untuk membuka pintu besar. Aula besar yang luas itu sangat terang sehingga tampak seperti siang hari. Ada cukup banyak orang berkerumun di aula dan banyak bisikan dan tawa sesekali muncul di aula. Tatapan Xiao Yan menyapu area dada orang-orang ini dan terkejut menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah alkemis sejati. Di antara kerumunan, Xiao Yan juga menemukan 2 alkemis tingkat 4. Salah satunya adalah Grandmaster Ao Tuo yang telah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Yang lainnya juga seorang lansia. Mendengar cara orang-orang di sekitarnya memanggilnya, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua ini adalah ketua asosiasi alkemis kota Blackrock, Fu Lanke. Di tengah aula, ada lebih dari 10 meja batu yang diatur dengan cermat yang dipisahkan satu sama lain. Di atas meja batu, banyak instrumen berbeda untuk memurnikan obat ditempatkan dengan rapi. Pada saat ini, sekitar 7 atau 8 anak muda yang cemas berada di meja batu ini, gadis bernama Lin Fei kebetulan ada di antara mereka. Fu Lanke, di mana Sue Mei? Kenapa dia tidak muncul? Ujian akan segera dimulai. Ao Tuo menyapu matanya ke arah jam pasir di atas meja sebelum memiringkan kepalanya saat dia bertanya pada Fu Lanke di sampingnya yang sedang mengobrol dengan orang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini adalah ujian pertama Sue Mei. Tentu saja dia ingin benar-benar siap. Melambaikan tangannya, Fu Lanke menatap Ao Tuo yang menunggu dengan tidak sabar, senyum muncul di wajah lamanya. Mendengar ini, Ao Tuo melengkungkan bibirnya dan mendengus, masih ada 10 menit. Jika dia masih tidak ada di sini, Anda tidak dapat menunda dimulainya ujian untuknya, bahkan jika Anda adalah ketuanya. Petik 2. Sambil tersenyum, Fu Lanke menoleh dan mengalihkan pandangannya ke aula besar. Akhirnya,
dia berhenti dan menatap pemuda yang tanpa sadar telah tiba. Setelah melirik ban lengan di lengannya, Fu Lan tanpa sadar bertanya dengan suara terkejut, "Nak, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti tes alkemis?" Melihat begitu banyak orang dalam pekerjaan yang sama untuk pertama kalinya, Xiao Yan sedikit bersemangat. Ketika dia mendengar pertanyaan Fu Lan, dia sedikit terkejut tetapi dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, mata Fu Lan dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar. Dia bertanya sambil tersenyum, "Berapa umurmu?" 19. Tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini, yang jelas-jelas memegang posisi tinggi, berpikir, Xiao Yan hanya bisa menjawab dengan jujur. Oh, mendengar jawaban Xiao Yan, Fu Lan tidak hanya mengeluarkan suara kaget, bahkan Ao Tuo juga mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Sesaat kemudian, dia tertawa. "Saya mengatakan bahwa saya merasakan sesuatu yang berbeda dari anak ini sebelumnya. Jadi Anda sebenarnya seorang alkemis. Tapi kenapa aku tidak merasakannya sekarang? Biasanya, akan sangat sulit bagi seseorang yang lebih lemah dariku untuk menyembunyikan identitasnya." Mendengar kata-kata Ao Tuo, Xiao Yan hanya bisa menampilkan wajah lepas dan menggelengkan kepalanya pura-pura tidak mengerti. Dengan perlindungan Yao Lao, bagaimana bisa seorang alkemis tingkat 4 menemukan sejauh mana kemampuan alkimia Xiao Yan? Untungnya, Ao Tuo tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika dia melihat sikap bodoh Xiao Yan, dia berhenti bertanya. "Cek-cek, 19. Old Ao Tuo, usia pemuda ini sedikit lebih muda dari kedua murid kita." Fu Lan memuji sambil mendecakkan lidahnya. "Kamu harus memujinya setelah dia berhasil melewatinya." Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar mengejek tetapi 2 tahun yang lalu bukankah Lin Fei datang dan mengikuti tes ketika dia berusia 19 tahun. Ao Tuo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki niat untuk memandang rendah Xiao Yan tetapi mencoba untuk mendapatkan lencana alkemis pada usia 19 tahun adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Asosiasi Alkemis Kota Black Rock. Gadismu itu ada di sini murni untuk membuat masalah. Dia kemudian hampir menyebabkan tungku obat meledak. Fu Lan menggelengkan kepalanya saat dia memarahi sambil tersenyum. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengerti bahwa mengikuti tes alkemis pada usia 19 itu sulit. Lagi pula, untuk menjadi alkemis sejati, selain memiliki persepsi spiritual bawaan, seseorang harus menjadi douje sejati. Selain itu, setelah menjadi douje, seseorang harus mulai belajar tentang seni alkimia di bawah bimbingan seorang guru. Langkah ini akan membutuhkan setidaknya 1 tahun waktu. Singkatnya, untuk seorang anak berusia 19 tahun untuk menjadi alkemis tingkat 1, ia harus menjadi douje pada usia 18 atau bahkan 17 tahun. Bakat pelatihan mengerikan semacam ini mungkin bahkan lebih langka jika dibandingkan dengan persepsi spiritual yang tidak biasa yang dibutuhkan oleh seorang alkemis. Oleh karena itu, meskipun Fu Lan memiliki pengalaman yang luas, sulit baginya untuk membayangkan pemuda di depannya akan berhasil lulus ujian. "Silahkan. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang waktu Anda secara pribadi memberi Sue Mei tes alkimia di mana dia juga meledakkan kuali obat." Melihat dua orang tua yang saling mengungkap rahasia satu sama lain, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akan membuka mulutnya untuk bertanya ketika suara samar yang sedikit sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Guru, saya minta maaf karena saya terlambat." Suara sedingin es tapi indah yang tiba-tiba itu seperti suara jernih bebatuan salju di gunung salju yang saling mengetuk, mengeluarkan suara yang sangat mengharukan. Paling tidak, setelah suara itu terdengar, Xiao Yan menemukan bahwa lebih dari setengah pemuda di aula mengalihkan pandangan mereka yang sedikit memanas ke arah area di belakang Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia perlahan berbalik dengan rasa ingin tahu untuk melihat seorang wanita dengan gaun perak berjalan dengan elegan dari pintu besar. Alisnya diluruskan saat keheranan yang tidak jelas melintas di tatapannya. Bab 165, Ujian untuk Alkemis Tingkat 1. Di ambang pintu, ada sosok tinggi dengan mata transparan seperti mata air dingin yang jernih di atas gunung bersalju, wajah yang indah, dan alis yang panjang. Di tubuhnya yang tinggi dan gesit ada gaun ketat berwarna perak. Pakaian berwarna perak dan kulitnya yang hangat seperti batu giok saling melengkapi, memberikan gadis itu kecantikan metalik es yang spesial.
Apa yang paling membuat orang lain kagum adalah bahwa gadis berbaju perak ini sebenarnya memiliki rambut perak panjang yang memanjang sampai ke pinggangnya. Warna perak ini bukanlah warna perak pucat dari penyakit. Sebaliknya, itu seperti benang perak yang lembut dan lembut. Saat melayang, itu memberi gadis berpakaian perak daya tarik yang aneh. Setelah tatapannya dengan hati-hati mengukurnya, Xiao Yan tidak bisa berhenti memuji di dalam hatinya. Tidak heran gadis ini mampu menyebabkan sebagian besar tatapan di aula memanas. Keindahan dan sikap seperti ini dianggap sangat baik. Jika dibandingkan dengan dia, yang dikenal sebagai Lin Fei tidak memiliki sikap spiritual seperti ini. Rambut keperakan yang lembut dan lembut dengan kilau penuh mudah menyebabkan wanita lain merasa sedikit cemburu di hati mereka. Setelah menyapu pandangannya, Xiao Yan perlahan menariknya. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan secara sadar membuka jalan kecil. Gadis berpakaian perak perlahan berjalan ke depan. Dia mengabaikan Xiao Yan saat dia melewatinya dan langsung menuju Frank. Berdiri di samping, Xiao Yan mengendus aroma tubuh samar yang dia tinggalkan saat dia lewat dan memuji dengan senyum di hatinya. Kualitas luar biasa, guru. Saat dia tiba di depan Frank, senyum tipis muncul di wajah cantik gadis berpakaian perak itu. Dalam sekejap, senyum itu seperti teratai salju yang mekar di gunung es, memberi semua orang perasaan keindahan. Haha, kamu akhirnya di sini. Orang tua Ao Tuo sudah tidak sabar. Dengan tatapan lembut, Frank menatap siswa yang paling dia banggakan saat dia berkata dengan suara senang. Grandmaster Ao Tuo. Gadis berpakaian perak memiringkan kepalanya dan menyapa Ao Tuo, yang memutar matanya. Sue Mei benar-benar tahu sopan santunnya. Dibandingkan dengan batuk saya. Baiklah, baiklah. Karena Anda di sini, mari kita mulai dengan cepat. Saat Ao Tuo tersenyum dan mengangguk, dia berbalik dan melihat muridnya mengerucutkan mulut kecilnya. Tanpa sadar dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Mengangguk sedikit, Sue Mei juga berjalan menuju meja batu di bawah tatapan semua orang. Antara dia dan Lin Fei adalah meja kosong. Ketika mata keduanya bertemu, ada beberapa percikan api. Ternyata keduanya tidak harmonis. Tolong jangan menyebabkan kuali meledak nanti. Tidak apa-apa jika Anda gagal tetapi jangan ganggu saya. Lin Fei mengangkat hidungnya yang cantik dan mendengus lembut saat tangannya mengetuk ringan kuali obat dari model yang sama. Saya pikir bahkan jika Anda tidak terganggu, peluang Anda untuk gagal tidak akan kecil. Sue Mei tersenyum tipis. Meskipun dia tampak sedingin es di permukaan, sulit baginya untuk tetap tenang menghadapi saingannya selama beberapa tahun. Batuk, baiklah. Menyadari bahwa bau mesiu sudah menjadi semakin pekat di antara keduanya meskipun fakta bahwa pemeriksaan belum dimulai, Frank hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menghadap Xiao Yan yang berada di pojok. Anak muda, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Saya menantikan penampilan Anda, haha. Bahkan jika Anda gagal, tidak apa-apa. Anda memiliki banyak waktu di depan Anda. Petik 2. Mendengarkan arti dari kata-katanya, tampaknya Frank tidak menaruh banyak harapan karena Xiao Yan berhasil lulus ujian. Mengangkat bahunya, Xiao Yan melihat ke arah tempat yang ditunjuk Frank. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini karena dia menyadari bahwa tempat itu tepat di antara dua gadis yang sedang dalam suasana hati yang berperang. Ketika dua gadis yang saling berciuman mendengar pengaturan Frank, mereka tanpa sadar melirik Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dianggap sebagai tipe pria yang sangat tampan yang akan menyebabkan wanita melemparkan diri mereka ke arahnya pada pandangan pertama, dia setidaknya tidak akan membuat mereka yang melihatnya merasa jijik. Dengan demikian, tak satu pun dari mereka menyuarakan penolakan mereka. Setelah melirik secara acak, mereka menarik pandangan mereka dan mulai memeriksa alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki obat di atas meja batu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengabaikan tatapan cemburu beberapa anak muda dari pekerjaan yang sama saat dia perlahan berjalan menuju meja batu. Sudut matanya menyapu kedua sisinya. Dua aura cantik yang berbeda dari gadis-gadis itu memungkinkannya untuk menghibur dirinya sendiri sebelum dia mulai memeriksa alat-alat di atas meja batu. Persyaratan dasar untuk seorang alkemis tingkat 1 adalah bahwa orang tersebut harus berhasil memperbaiki pil obat yang telah dibentuk. Jenis pil obat adalah sesuatu yang diputuskan secara acak oleh asosiasi alkemis. Xiao Yan mengambil perkamen yang terbuat dari kulit kambing dari meja batu dan melihat sekilas. Ini adalah formula obat,
yang untuk pil obat yang dikenal sebagai pil kekuatan mengumpulkan. Pil pengumpulan kekuatan ini memiliki efek menyebabkan pengguna mendapatkan kekuatan untuk sementara waktu setelah mengkonsumsinya. Di antara pil obat tingkat 1, pil obat semacam ini mungkin hanya dianggap sebagai kelas menengah, tetapi untuk pendatang baru yang mengikuti tes untuk pertama kalinya, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Memegang formula obat pil kekuatan mengumpulkan di tangannya, tatapan Xiao Yan melayang ke kiri dan ke kanan. Dia menyadari bahwa setiap orang tampaknya telah memperoleh formula obat yang berbeda. Dari ekspresi dua gadis di sampingnya, tampak bahwa mereka yakin dengan pil obat yang harus mereka buat. Jangan bilang bahwa kedua lelaki tua ini berusaha mempersulit. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia melirik Frank yang wajahnya dipenuhi senyuman dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekali lagi, dia mengalihkan pandangannya ke meja batu. Di atas meja batu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil Amazing Strength. Hanya 3 set bahan yang disiapkan. Dengan kata lain, siapapun yang benar-benar menggunakan 3 set bahan obat ini selama proses penyempurnaan dan tidak menghasilkan apa-apa, akan dianggap gagal dalam ujian. Selain bahan obat, beberapa botol batu giok dengan warna yang cukup bagus ditempatkan di dekatnya. Tampaknya mereka dimaksudkan untuk digunakan untuk menyimpan pil terakhir. Setelah melihat sekilas sebagian besar benda di atas meja batu, hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan kemampuan alkemisnya saat ini, berhasil menyempurnakan pil Amazing Strength ini seharusnya tidak membutuhkan terlalu banyak energi. Selain itu, dengan bantuan dari api ungu, keterampilan alkemisnya saat ini telah diperkuat lebih jauh. Pil obat belaka yang nyaris tidak dianggap sebagai pil obat tingkat 1 tidak memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Karena tidak ada yang mengumumkan dimulainya pemeriksaan, tatapan Xiao Yan secara acak menyapu kedua sisinya. Setelah melihat sekilas bahan obat yang diletakkan di atas meja batu kedua gadis itu, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Setelah dipengaruhi oleh Yao Lao, Xiao Yan sekarang bisa menebak secara kasar jenis pil obat yang coba disempurnakan oleh dua lainnya dengan melirik sekilas bahan obat yang disiapkan. Pil penyembuhan luka, pil api pembekuan, sial. Mengapa formula obat saya lebih sulit? Xiao Yan bergumam dengan suara tidak puas di dalam hatinya. Pil kekuatan pengumpulannya tidak diragukan lagi yang paling sulit jika dibandingkan dengan formula obat Sue Mei dan Lin Fei. Sialan, kedua orang tua ini menyalahgunakan kekuasaan mereka, karena tidak berdaya untuk mengubah situasi. Xiao Yan hanya bisa dengan kejam memfitnah Frank dan Ao Tuo di dalam hatinya. Apakah kalian semua sudah selesai memeriksa? Jika tidak ada masalah, maka, pemeriksaan sudah dimulai. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang berbicara setelah menyapu pandangannya ke seberang meja-meja batu, Frank melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lolos dari tangannya dan menabrak lonceng logam kuno di aula. Segera, lonceng yang jelas melayang di dalam aula. Mendengar jam berdentang, semua kandidat ujian di meja batu selain Xiao Yan dengan cepat meletakkan tangan mereka di outlet api dari kuali obat. Douki di tubuh mereka melonjak keluar dan seketika nyala api mulai naik di dalam kuali obat mereka setelah suara, engah, yang teredam. Setelah nyala api naik di dalam kuali obat, tirai cahaya transparan perlahan mulai muncul di luar. Tirai tipis membentuk bentuk persegi yang benar-benar mengelilingi peserta ujian di dalamnya. Setelah munculnya penutup tirai tipis, bisikan di aula benar-benar menjadi sunyi. Semua orang sepenuhnya fokus saat mereka menatap tindakan peserta ujian. Kadang-kadang, ketika mereka melihat wajah-wajah baru yang cukup bagus dengan kemampuan mereka, mereka diam-diam akan menganggukkan kepala. Berdiri di depan meja batu, Xiao Yan menoleh dan melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa selain Sue Mei dan Lin Fei, yang api douki-nya sedikit lebih gelap, api di kuali semua orang berwarna kuning pucat. Jelas, kekuatan mereka di bawah bintang 4 Douze. Di dalam meja batu, semua orang mulai memperbaiki obat mereka sendiri. Hanya Xiao Yan yang terus dengan bodohnya melihat sekelilingnya. Sikapnya seperti burung bangau di antara sekelompok ayam dan sulit bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya. Anak itu, apa yang dia lakukan? Dengan cemberut, Frank dengan ragu bertanya sambil menatap Xiao Yan. Ini, aku tidak tahu. Melambaikan tangannya, Ao Tuo juga sedikit bingung. Mungkinkah anak ini bahkan tidak tahu cara menyalakan api? Jika seperti ini, bukankah itu akan menjadi komedi yang berlebihan? Batuk, apa dia punya surat rekomendasi dari guru? Biarkan saya melihat siapa yang mengajar siswa ini.
Frank melambaikan tangannya dan memanggil salah satu bawahannya dan berkata, "Ketua, sepertinya dia tidak punya surat rekomendasi. Namun, dalam catatannya, ada seseorang bernama Yao Lao yang merupakan guru alkemisnya." Bawahan itu tersenyum pahit setelah membolak-balik informasi Xiao Yan. Yao Lao mengedipkan matanya karena ketidaktahuan. Frank memiringkan kepalanya dan menatap Ao Tuo. "Pernahkah Anda mendengar nama ini? Saya telah kacau di Kekaisaran Jiama selama beberapa dekade, tapi saya belum pernah mendengar ada guru alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menerima siswa bernama Yao Lao." Mengenai nama asing ini, kepala Ao Tuo juga dipenuhi kabut. "Lupakan, kami akan menanyakan lebih detail ketika waktunya habis. Dari kelihatannya, aku merasa kita telah ditipu oleh anak itu." Setelah dengan kesal melemparkan informasi di tangannya ke bawahannya, ekspresi Frank sedikit jelek. Lagi pula, jika lelucon seperti ini benar-benar terjadi di cabang yang dia pimpin dan berita menyebar, dia kemungkinan akan diejek oleh cabang asosiasi alkemis di kota lain. Sama seperti Frank dan orang lain di luar yang kesal dengan tindakan Xiao Yan, Sue Mei dan Lin Fei dari dalam tirai tipis juga melirik pemuda yang terlalu aneh ini dengan ekspresi terkejut. Apakah orang ini berpikir bahwa sudah waktunya untuk bermain-main? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa keraguannya telah menarik perhatian begitu banyak orang. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia menghela nafas ringan dan perlahan meletakkan tangannya di outlet api. Dalam hatinya, dia tanpa daya berkata, "Terserah, itu hanya api yang sedikit unik. Mereka tidak mungkin memenjarakanku dan mengirisku untuk mempelajarinya." Setelah menenangkan dirinya di dalam hatinya, Doki di tubuh Xiao Yan mulai bergerak maju, dengan cepat melewati jalur Qi dan bergerak di sepanjang telapak tangannya. Dengan suara lembut, ia memasuki kuali obat. Bang! Mengikuti suara yang diredam, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba naik di dalam kuali obat. Pada saat yang sama di luar tirai tipis, Frank dengan kesal mengambil secangkir teh. Dari bawahannya, dia baru saja akan menyesap ketika sudut matanya tiba-tiba melihat api berwarna ungu yang naik di kuali obat Xiao Yan. Seketika, matanya tiba-tiba melebar. Dengan suara engat teh di mulutnya dimuntahkan dengan kasar. Teh itu membasahi pakaiannya tapi Frank mengabaikannya. Jarinya gemetar saat dia menunjuk Xiao Yan di dalam tirai tipis. Dengan suara kaget, dia berteriak tanpa sadar, "Api berwarna ungu, api surgawi." Mendengar ini, seluruh aula langsung sunyi senyap. Banyak tatapan tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan di balik tirai tipis.